Itu tanggal 28 dini hari jam 2, saya ditinggalkan Gerindra. Akhirnya saya sendirian, dan karena kesendiriannya itu saya butuh partner untuk bersama-sama berhangat ria di pilkada. Sudah pasang gambar, posisi partai sudah tidak ada, tapi masih dituduh pasang gambar lagi. Ya terpaksa saya dapat bullying, dapat perundungan dari teman-teman itu. Sekarang ngelamar Bupati ketoprak apa gimana gitu. Maka saya dari awal ketika saya ditanya kenapa kamu berani nyalon bupati, saya menjemput takdir. Berarti betul ini itu tanda-tanda wisik yang lewat wisik yang diberikan ke saya, bahwa saya akan ketemu calon bupati yang kata beliau ini saya hanya melanjutkan, yang pasti jadi, pasti jadi. Nek mboten dadi ketok ilat kula. Kabupaten Semarang sama Demak, kebetulan saya di Ungaran Timur itu kan sebelah utara Demak. Ya. Itu sudah timpang. Di sana jalannya udah lebar, udah mulus. Kabupaten Semarang itu belum lebar. Itu kalau misalnya naik mobil ya di sana angler tahu-tahu bangun. Wah ini Kabupaten Semarang pasti. Jadi tantondo ya, itu nggak boleh. Besok haji jadi tidak seperti itu. Oke, halo Tribuners. Kembali lagi di Tribun Topik dengan saya Daniel Ari Purnomo sebagai News Editor tribunjateng.com. Pada sesi kali ini seperti biasa, kita akan mengunjungi calon bupati dan calon wakil bupati di Kabupaten Semarang. Kali ini yang kita kunjungi adalah ada Pak Nurul Huda sebagai calon bupati Semarang dan Pak Yarmuji sebagai calon wakil bupati Semarang. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol, pengen mengulik terkait gimana sih profiling beliau-beliau ini, biar kita juga lebih mengenal untuk kandidatnya dan strateginya seperti apa sih? Karena kan di sini Pak Nur Huda dan Pak Yarmuji ini ya bisa dibilang gerbongnya sedikit. Nah, tapi kok masih yakin? Di beberapa pemberitaan Pak Nur Huda ini sempat ngomong dewe wani. Kita kupas ya ini ya. Oke Pak, oke? Siap. Ucapin salam dulu Pak ke Tribuners Pak. Oke. Assalamualaikum Tribuners. Waalaikumsalam. Ya. Oke Pak. Pembahasan pertama itu kami ingin mengorek terkait profiling dari Pak Nur Huda ini dan Pak Yarmuji pastinya. Profilingnya aslinya apa Pak? Domisili Pak? Saya asli Banyu Biru, ya, tepatnya Desa Ngerapah, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang ini. Jadi, Bapak lemes apa suaranya kenceng dong Pak? Oh gitu ya? Gitu. Ya mungkin ini ya, karena apa faktor ini Pak? Ya, faktor capaian terlalu lama nungguin. Jadi, Banyu Biru. Banyu Biru ya. Saya. Desanya? Saya Desa Ngerapah. Ngerapah. Ya, mungkin posisi duduk saya yang bikin saya jadi kurang bersuara. Ya, saya tata perutnya nih. Cair sekali kan sama Pak calon bupati Semarang. Kalau Pak Yarmuji? Saya asli Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Kades Kalongan 12 tahun ya Pak? Iya, 12 tahun itu Kalongan. Bukan waktu yang sangat pendek, tapi itu adalah waktu yang panjang ini. Oke, kita mulai dulu dari Pak Nur Huda Monicing ya Pak Nur Huda. Iya. Pak, latar belakang Bapak ini apa sih Pak? Selain Ketua DPC ya Pak, DPC P3 di Kabupaten Semarang. Boleh itu Pak diceritain Pak? Ya, boleh dibilang saya memang aktivis dari muda. Aktivis dari muda. Mulai sejak SMP saya sudah jadi ketua OSIS, SMA saya ketua OSIS. Ya, artinya saya sudah biasa bersosialisasi dengan teman-teman banyak orang.
Itu yang melatar belakangi background kuat saya sekarang menjadi politisi gitu. Jadi, karena OSIS ini adalah bergerak di sosial di intrasekolah. Yeah. Dan kemudian saya keluar dari sekolah, saya juga menjadi aktivis penggerak penggerak koperasi di masyarakat pada waktu itu. Okay. Ya, dan ya alhamdulillah bisa berjalan meskipun hasilnya belum jelas gitu. Ya karena waktu itu kita masih muda ya, masih muda berjalan sambil belajar sambil mencoba terjun ke lapangan dan namun faktanya ya juga orang-orang yang kita ajak ini ya percaya dengan saya. Tapi tentang bagaimana mencari modal dan mengembangkan sistem perkoperasian dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki pada waktu itu. Ya, yang penting jalan tapi hasilnya belum jelas. Yang penting melaku. Yang penting melaku ya. Itu ya. Kalau untuk Pak Yarmuji, Ya. Pak Yarmuji, latar belakang Pak Yarmuji apa ini? Nah, kalau saya selain Kades Kalongan 2 periode, sebelumnya saya aktif di berbagai organisasi. Mulai dari yang tingkat kabupaten tuh sebelum era ini saya itu pengurus HIPMI Kabupaten Semarang. Pengurus. Iya. Bersama Mas Asep itu dulu Yeah. ketuanya. Terus juga di Badan Keswadayaan Masyarakat BKM. Terus juga saya aktif di LPPNU, Lembaga Pengembangan Pertanian NU, juga pengurus MBC NU Ungaran Timur dan sekarang ketua ranting NU Kalongan. Jadi banyak sekali kalau masalah organisasi sama seperti Pak Nurul tadi. Sejak kecil saya juga aktif di organisasi, baik yang keagamaan maupun bahkan pernah jadi pengurus harian Pertina, Pertinju Amatir Kabupaten Semarang. Suka Ya, hantam dong. ya, bela diri suka. Bela diri suka. Jadi itu bagian dari memang suka berorganisasi dan bagian dari upaya saya untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan sesuai moto saya itu khairun nasi yang pauli khairin nasi. Tadi loh. Ya. Sama kan? Itu enggak direncanakan toh? Bukan settingan toh ini? Enggak ada settingan. Kita sempat ngobrol juga tadi soalnya Pak. Kita jarang ketemu, jarang komunikasi. Tapi begitu tentang Klik. visi, misi gitu, ya sudah langsung nyambung. Langsung kita ke sesi berikutnya ya berarti ini. Ya Pak, ini ceritanya gimana Pak Nurul ini bisa dapat pasangan Pak Yarmuji ini? Tadi sih saya sudah di-spill dikit-dikit. Iya. Tapi saya juga ingin Tribuners tuh juga tahu. Gimana sih cerita aslinya langsung dari Pak Nurul Huda. Monggo Pak. Ya, oke. Saya mendengar nama Yarmuji kepala desa Kalongan itu sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu. Dan bahkan sempat pernah Pak Yarmuji saya tawari untuk nyalon legislatif di P3. Oh pernah? Tapi yang bersangkutan beliau ini tidak mau karena tidak direstui sama Mbah Kiainya. Tahun berapa Nah, itu Pak? itu tahun 2019. Oh 2019. Ya, 2019. Itu begitu, beliau tidak boleh. Terus dalam pilkada ini, saya juga enggak pernah berpikir tentang Pak Yarmuji. Namun tiba-tiba di saat waktu yang tidak tepat menurut saya, karena waktu itu saya sudah berkoalisi dengan Gerindra dan saya sudah berpasangan dengan Herjuna, itu Pak Yarmuji maghrib datang ke tempat saya, didampingi teman-temannya, itu menyatakan beliau didhawuhi gitu, diutus oleh Mbah Kiainya untuk ketemu dengan saya. Cukup, tidak perlu ngobrol panjang lebar, yang penting salaman. Nah, saya tanya apa alasannya? Ya kata Mbah Kiai bahwa ke depan pilkada itu Mas Nurul bakal calon pasanganmu. Nah, seperti itu yang itu saya belum ingat. Ada rekomendasi ya? Belum. Itu tapi belum. ngomong bicaranya seperti itu. Ya. Saya ketawa. Saya ketawain. Gojek gitu sih. Saya bilang, wah Mbah, ya saya maklum lah, ini barangkali Mbah Yai tidak preso tentang sistem pemilu kada sekarang. Ya gitu. Ya, ini mohon maaf saya agak merendahkan Mbah Yai waktu itu ya. Iya. Ya karena ini untuk mengetahui tentang pilkada ini memang tidak semua orang kan begitu.
Nah, tapi ya saya terus saya sambung ya, atau barangkali ini doanya Mbah Kiai saya gitu. Nggih Pak, lalu yang beliau ini juga malah cerita, kula niku nggih bingung. Kula didhawuhi padahal niku wis ora ono partai, kula tetep kon masang gambar kan gitu. Ah, gambar-gambar di mana-mana itu yang masang Pak Yarmuji. Di hampir seluruh merata di Kabupaten Semarang dengan hitungan yang ditentukan oleh Mbah Kiai. Besok kamu pasang gambar sekian. Terus besoknya lagi sekian temannya di sini, di sini, di sini. Itu yang ceritanya beliau ya, cerita beliau. Sudah ditata nih. Sampai tanggal 27 dia belum dapat partai, masih tetap kon masang gambar. Padahal 27 Agustus itu sudah mulai masuk pendaftaran calon kepala daerah. Oke, Nah, itu luar biasa. Tapi ternyata keyakinan Mbah Yai itu yang penting kowe iki sesuk nyalon daftar. Meskipun saiki kowe urung kondo muni urung entuk partai begitu. Itu seperti itu. Nah, ternyata betul Mbah Kiai sangat sithik ing paningal gitu ya, tahu yang akan terjadi. Menurut saya karena belum terjadi sudah diyakini itu akan terjadi. Itu tanggal 28 dini hari jam 2 saya ditinggalkan Gerindra. Akhirnya saya sendirian dan karena kesendiriannya itu saya butuh partner untuk bersama-sama berhangat ria di pilkada gitu. Nah, akhirnya yang saya ingat yaitu setelah pagi saya hanya Pak Yarmuji yang pernah datang karena dikirim oleh berangkat Wisik Langit. Saya maknai beliau itu calon yang dikirim dari langit gitu. Begitu. Nah, sedikit ceritanya seperti itu. Terbukti Pak Yarmuji sekarang lolos dengan saya melenggang di pilkada ini sebagai salah satu kompetitor di pilkada kontestasi demokrasi Kabupaten Semarang ini. Nah, kalau dari Pak Yarmuji ini kan tadi kan versinya dari Pak Nurul Huda nih. Sekarang versinya dari Pak Yarmuji. Waktu itu pripun Pak ceritanya Pak ketika jenengan diutus sama guru ya itu. Jadi tentang saya ke kontestasi ini sebenarnya sudah lama. Beberapa teman-teman SMA, teman-teman komunitas itu kalau di media sosial itu biasa ngetek Mbok ikut nyalon apa gitu loh Pak, biar saya bisa milih. Kan itu. Ada kata-kata gitu. Yang itu karena mereka menyadari bukan warga Kalongan, bukan warga Dapil 1. Nah, itu maknanya berarti kalau saya nyalon kan banyak ada nih yang dukung. Beberapa teman memang seperti itu. Karena kalau kades saja tentu orang Prengapus nggak bisa milih, ya. Kalau hanya legislatif orang Sumowono yang nggak bisa milih, kan gitu. Padahal yang bicara tentang itu sudah lama, hampir 5 tahun yang lalu lah. Nah, beberapa teman bahkan bilang, Pak, jadi kades yang benar. Nanti kita punya proyek. Gitu. Proyek apa? Ya proyek politik. Proyek politik. Kalau proyek politik apa sampean bisa milih? Oh saya itu orang Dapil 1, sampean yang komen Dapil lain. Oh enggak, kalau legislatif bukan makomnya gitu. Artinya itu U1, U2 lah kan gitu. Wah, saya itu kan orang realistis. Kan saya siapa? Saya menyadari saya hanya seorang kades dari yang saya anggap enggak punya ekspektasi setinggi itu. Yang kemarin diperjelas kue anak Esopo Kue anak Esopo. Ya, yang viral itu. Iya. Yang di Kalongan itu. Jadi dari itu kemudian mengerucut dan salah satunya ditangkap oleh guru kayak Pak Kiai saya untuk maju itu. Dan cerita selanjutnya ya sama persis yang diceritakan Pak Nurul Huda, cuman dinamikanya yang saya rasakan lebih dramatis. Karena saya itu sudah pasang gambar, posisi partai sudah tidak ada, tapi masih dituduh pasang gambar lagi. Ya terpaksa saya dapat bullying, dapat perundungan dari teman-teman itu. Sekarang ngelamar Bupati ketoprak apa gimana kan gitu. Nah, lewat partai apa? Nah, partai kucing atau apa kan gitu. Tapi saya yakin kalau memang iya mosoyo enggak kan gitu.
Dan saya ketemu Pak Nurul ya hanya salaman saja Pak. Karena saya tahu beliau juga sudah punya pasangan koalisi, jumlah partai juga saya hitung. Siapa yang masih rekom, siapa yang belum rekom ya saya sudah tahu. Teman saya memang tidak berusaha untuk masuk secara normatif, bukan ikut konvensi, ambil formulir atau apa, memang saya tidak lakukan. Karena ya ini mungkin cerita yang saya terima atau informasi yang terima bahwa kontestasi konvensi atau ikut ngambil formulir itu kan nggak lepas dari biaya lah. Ya, terang saja saya tidak ada itu karena saya nggak biaya. Ini nggak siap untuk seperti itu gitu. Dan ini karena saya ingin juga memberi edukasi pendidikan politik bahwa kontestasi itu hak siapa saja. Ya. Bukan hanya yang kaya saja, bukan yang punya uang saja. Ya. Nyatanya ya bisa kan itu. Jadi jangan minder, jangan asal kita punya ada kemauan, punya kompetensi, siapa saja bisa. Apakah itu jalannya bagaimana? Wow alam nyatanya ya gitu kan. Banyak hal yang sebenarnya ini saya tangkap tadi dari ceritanya dari Pak Nurul Huda maupun dari Pak Yarmuji ini bisa nggak sih diterima logika? Apakah ini ada unsur kebetulan nggak sih Pak Desi? Kalau dengan yakini bahwasanya Bapak itu sudah mendapatkan wakil, tapi di di waktu yang sangat berdekatan sekali, tahu-tahu kok kena talak. Yeah. Habis kena talak, kok muncul. Yeah. Itu sebenarnya jenengan meyakini itu adalah sebuah kebetulan atau memang ada menurut jenengan keyakinan jenengan ada kode alam atau sonji alam gitu kalau wong Jawa bilang. Monggo Pak. Ya betul. Jadi saya itu berangkat dari mimpi ya Mas. Saya bermimpi saya menjadi bupati. Lah saya kemudian mimpi ini pertanda untuk saya atau hanya sekedar bunga mimpi kan saya. Waktu itu saya bertahan seperti itu. Maka terus kemudian udahlah saya yakini bahwa ini memang pertanda bahwa saya punya takdir di situ. Maka saya dari awal ketika saya ditanya kenapa kamu berani nyalon bupati, saya menjemput takdir. Saya begitu. Menjemput takdir? Iya, saya menjemput takdir saya gitu. Dan takdir itu hanya bisa saya jemput melalui saya maju sebagai calon bupati. Karena nggak mungkin saya jadi bupati tanpa saya harus nyalon. Ya seperti jenengan tadi kan gitu. Saya pengen jadi bupati tapi orang nyalon. Nah itu rumusnya nggak ditemukan. Nah itu. Nah terus kemudian saya itu di samping memang saya orang yang berkeyakinan dengan semua jabatan itu adalah milik Allah gitu ya. Maka saya berangkat dari situ, saya tidak ada satupun yang menjadikan saya takut dan ragu terkait dengan keyakinan saya yang saya perjuangkan. Maka saya ini berjuang atas memperjuangkan keyakinan saya bahwa saya salah satu makhluk yang bisa dipercaya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin di muka bumi ini, yaitu Bupati Semarang. Kayak gitu. Dalam tempo waktu kebetulan saya pernah ziarah ke mana? Ke Gunung Tidar saya waktu itu. Ya, saya sekali-sekalinya pada waktu itu saya ziarah. Tapi kemudian dalam perjalanan itu saya tiba-tiba didatangi dua orang laki dan perempuan. Itu waktunya maghrib atau siang atau siang? Siang ya? Siang, ya saya siang karena habis Jumatan. Saya Jumatan di daerah situ. Saya Jumatan di daerah situ, lah kemudian saya kira-kira di tangga 400 itu karena di situ ada tangga-tangga yang ditulisi angka-angka, tangga 400 begitu. Lah saya duduk di situ istirahat. Tiba-tiba datanglah dua orang itu menghampiri saya, langsung tanya sama saya, "Kak, jenengan nyalon bupati ya?" Lah saya pada waktu heran. Ya saya tanya balik dalam bahasa Indonesianya begini, kok ibu kok tahu saya nyalon bupati? Ya ini kebetulan saya dapat informasi dari wisik saya begitu. Wisik ya. Wisik itu ya semacam informasi dari alam gaib lah. Itu. Tapi sebentar. Yeah. Jenengan sudah pasang baliho waktu itu?
Waktu itu saya sudah memang Sudah saya pasang, sudah ya? pasang ya. Saya sudah pasang sejak habis Lebaran. Oh, habis enggak, Idul Bang. Fitri. Sebelum Idul Fitri saya pasang sengaja biar masyarakat tahu itu. Oke. Lah, Ya, monggo dilanjut. lah itu terus kemudian saya tanya, ibu sama Mas ini rumahnya mana? Saya nggak punya rumah karena saya ini pengembara, ibarat kabur kanginan. Kabur kanginan. Jadi saya Bukan nggak, kembang tebu ya, saya Bang? nggak tahu ya, saya nggak tahu tujuan saya kemana. Tapi tadi saya pas melintas dekat sini, tiba-tiba saya mendapat perintah dari yang disebut dia wisik gitu ya, Wisik dari alam gaib itu untuk naik ke Gunung Tidar karena nanti kalian akan ketemu dengan orang Mataram yang memakai pakaian serba hitam dan dia akan nyalon bupati. Cocok sama jenengan. Nah, ternyata Maksudnya ya, dari bajunya. Iya, betul. Saya kebetulan Waktu mau itu? pakai sepatu hitam, celana hitam, panjang ya, baju hitam dan pedis hitam. Nah, terus kemudian dari situ kok yang saya lihat kok jenengan saja di sini yang pakai pakaian hitam-hitam. Nah, makanya saya tanya, Mas sampean nyalon bupati ya? Nah, itu alasan saya tanya itu karena saya dapat wisik seperti itu gitu. Oke. Nah, itu satu. Terus kemudian itu sudah betul, tapi barangkali tanda-tanda lain belum betul. Apa itu tanda-tanda? Biasanya saya itu kalau di wisik ketemu dengan orang itu sesuai dengan naftu hari lahirnya. Naftu hari lahir. Ya, Pasaran. pasarannya gitu. Mas jenengan lahirnya hari apa? Saya jawab, saya cuma Kliwon. Nah, itu terus dia langsung, ya ini hari Jumat Kliwon. Nah, sementara saya wetonnya Jumat Kliwon. Saya waktu itu nggak ingat kalau itu Kliwon. Tapi tahu Jumat. Ya, tahu Jumat. Lah terus sudah. Berarti betul ini itu tanda-tanda wisik yang lewat wisik yang diberikan ke saya. Bahwa saya akan ketemu calon bupati yang kata beliau ini saya hanya melanjutkan, yang pasti jadi. Pasti dadi. Nek mboten dadi ketok ilat kula. Wah, ini. Itu betul. Lah terus kula ngetok ilate jenengan bagaimana? Wong jenengan wong kabur kanginan. Gua tak paringi nomor handphone kula. Oh, enggak tahu. Ya, seperti itu. Saya ini ngantongi nomor handphonenya. Nah, cuman sampai hari ini saya tidak pernah telepon-telepon ya. Tetapi hanya cukup saya simpan saja, ingin saya buktikan kalau itu adalah wisik benar, petunjuk dari Allah, maka 27 itu benar-benar saya akan memenangkan pilkada itu. Oke. Jadi, Terus soal Arto niku, Pak. Ini betul. belum diceritain ini sama Pak Nur. Ya. Tadi saya sempat ya sebelum podcast ini saya bicara soal Nyepil banget. Nyepil soal masalah itu. Iya, betul. Jadi di situ saya juga dimintai untuk mengeluarkan salah satu uang saja. Wes menurut jenengan bebas. Uang itu yang mana saja silahkan. Harus di dompet. Ya, dari dompet. Terus saya ambil salah satu dari beberapa lembar yang ada. Iya. Terus saya kasihkan. Terus coba Mas dibaca nomor serinya. Nomor seri itu terus dibukakan buku di halaman dia terakhir dia nulis. Oh, berarti ini buku lembar tulis. paling akhir? Iya, lembar paling akhir dia nulis. Nulisnya pakai pensil atau pensil? Pensil tinta. Oh, tinta. Ya, Pulpen berarti. Pulpen ya, pulpen. Warnanya merah waktu itu tulisan. Oh, merah ya tintanya. Ya, tinta merah itu terus saya cocokkan. Ternyata angka itu sama dengan nomor seri uang itu. Ini angka terbaik katanya. Angka terbaik. Besok jenengan akan bikin geger dunia. Itu orang itu bilang begitu. Ya, apa yang dimaksud itu saya nggak bisa menerjemahkan. Apa karena kita orang yang dianggap sepele, orang kecil, terus dihina-hina, mosok orang miskin nyalon bupati, wakil bupati kan begitu ya. Barangkali begitu loh ini ya. Jangan merendah gitu, ya, Pak. Ya, tapi ini kan memang harus faktanya. Oh. Jadi kita tidak boleh menutup fakta. Ya, dan insya Allah saya tidak berkecil hati karena orang-orang miskin di Kabupaten Semarang yang seperti saya banyak. Maka saya banyak temannya. Dibandingkan yang merasa kaya terus boleh nyalon gitu kan. Nah, itu yang menurut saya itu yang perlu kita ini ya apresiasi orang-orang seperti saya. Bahwa kita yang miskin ini tadi disampaikan punya hak untuk nyalon bupati.
bukan hanya orang yang kaya berdasi pakai jas, bukan itu saja gitu ya. Nah itu jadi ya dari situ beliau menyampaikan itu, terus saya kupas gitu ya, saya kupas panjang. Oh mungkin yang bikin geger itu ini ya, orang yang orang miskin kok bisa memenangkan pilkada. Nah ini akan menjadi inspirasi dunia kan gitu, barangkali begitu. Ya. Mendapati kisah kayak tadi Pak, jenengan ngelakoni yang kayak tadi, dan ketemu dua orang Mas dan ibu-ibu tadi, merinding gitu nggak sih Pak? Ya saya biasa hanya saat saya dibisiki beliau mengatakan yang perempuan itu menyampaikan bahwa yang jenengan presani itu, yang jenengan lihat itu bukan yang sebenarnya. Saya ini salah satu dewi dari dari Laut Selatan katanya. Tapi prejengannya manusia gitu. Manusia. Prejengannya itu tetap pakaian biasa, pakai gamis biasa. Oh gamis. Jadi, maka yang jenengan lihat dengan yang dilihat sama suami saya itu beda. Kalau dia melihat saya cantik sekali kan. Oh, Bapak lihat itu ibu tua. Ya. Tapi kalau Masnya itu lihat dia itu cantik. Ya, gitu. Memang yang laki-laki muda. Ibu-ibunya tua, makanya saya kira awal itu dia anaknya. Ya, tapi logis enggak sih? Ya, terlepas dari logis atau tidak, ini fakta, saya bisa cerita begitu. Tapi Anda meyakini? Ya, bahwa alam ini ada alam material dan alam imaterial. Ada gaib dan ada nyata. Bahwa Tuhan itu tidak terlihat, tapi kita yakini ada. Kekuatan supranatural itu pasti ada. Iya. Gimana Tribuners untuk ceritanya Pak Nurul Huda ini? Memang ya di luar logis, tetapi beliau yang yang menjalani, beliau yang melakukan gitu loh. Jadi ya tetaplah. Terus langsung kita ingin masuk ke ini Pak. Apa yang ingin Anda berikan untuk warga Kabupaten Semarang ini, yang Anda jangan janjilah Pak. Jangan janji. Pastinya Bapak sudah punya konsep Bapak berdua ini, baik Pak Nurul maupun Pak Yan Muji. Apa yang akan Anda lakukan untuk warga Kabupaten Semarang? Ini artinya ini kalau bisa saya sebut ini dudah gudang lebih awal ini ya. Dudah gudang ya. Lebih awal ini. Yang sebenarnya ini juga ingin saya sampaikan di debat publik. Tapi mungkin kalau yang saya sampaikan ini sepil-sepil saja. Sepil-sepil saja. Artinya yang jelas konsep kami sudah matang, kami berdua sudah konsolidasi bagaimana untuk membuat Kabupaten Semarang menjadi lebih baik, mulai dari hulu sampai hilirnya. Ya, dan mulai dari derita petani yang setiap menjelang tanam atau pada masa-masa pasca tanam dia kebingungan pupuk, terus kemudian setelah panen jualnya murah. Nah ini yang juga salah satu akan menjadi prioritas perhatian kami, juga tentang UMKM yang hari ini seperti anak yang diadakan tapi kurang mendapat perhatian. Artinya menjadi anak terlantar atau anak yang harus mandiri gitu. Nah ini sebagai orang tua, pemerintah daerah harus terjun, harus masuk di dalamnya agar mereka ini bisa menjadi ada yang bisa menciptakan sekitarnya menjadi lebih ada. Artinya termasuk misalnya kami ada proyek-proyek besar yang insya Allah nanti berangkat dari anak daerah, tapi akan menghidupi orang-orang yang ada di daerah Kabupaten Semarang. Oke, petani UMKM. Juga pariwisata. Pariwisata. Kalau pariwisata yang sebenarnya kalau menurut jenengan yang paling populer apa sih Pak di Kabupaten Semarang itu? Jadi sebenarnya di Kabupaten Semarang banyak karena memang alamnya ini alam pariwisata Kabupaten Semarang.
dan Iya. Instagramable ya Pak? Iya, iya betul. Ya, semua yang kita lihat ini memiliki potensi untuk dikelola menjadi wisata. Hanya sejauh ini menurut saya pemerintah daerah belum sungguh-sungguh dalam membina, membimbing atau mengarahkan seperti desa-desa wisata itu dibina, mungkin sekali diberikan bantuan tapi setelah itu dibiarkan atau sak karepmu lah, nek urip ya karepmu, ora urip berarti salahmu. Berarti soal pendampingan. Pendampingan betul. Lebih ke sana ya, Ya. pendampingan bagaimana kita itu nggak cuma memberikan modal, Ya. tapi kita juga harus mengarahkan Ya. plus packagingnya, Ya, betul. plus membantu promosinya juga. Betul. Oke, lebih ke sana ya. Dan infrastrukturnya tentunya. Infrastrukturnya Misalnya ya kurang apa sih Pak? jalan masuk minimal. Sekarang pariwisatanya dibangun bagus-bagus misalnya ya. Tapi aksesnya. Tapi aksesnya buruk. Maka yang terjadi kalau ada yang berangkat ya banyak kecelakaan. Terus orang akhirnya malas juga karena jalannya sulit. Nah ini kan jadi rugi. Oke. Nah gitu. Bapak sudah mendengar belum kalau di media sosial itu sebenarnya beberapa ya, saya tidak bisa menyebut itu banyak. Tetapi beberapa yang sering saya baca itu kok mereka itu pengen Mbok Kabupaten Semarang juga punya stadion kayak Jatidiri itu loh. Ya, Itu betul. bisa itu bakal diwujudkan juga sih juga nggak sih Pak? Ini Untuk- bukan janji untuk rakyat, tapi komitmen saya untuk membuat rakyat Kabupaten Semarang memiliki fasilitas olahraga yang memadai. fasilitas olahraga berarti Ya. umum Pak? Ya. Umum ya? Ya, stadion. Oh, stadion. Nah, termasuk salah satunya stadion dan fasilitas-fasilitas olahraga yang terintegrasi biar orang itu menyalurkan talent terkait dengan olahraga dia sudah ke sana. Sudah ada tempatnya gitu. Kalau di sini itu sudah ada wujil ya Pak ya? Ya. Wujil itu tapi kurang apa Pak itu Pak? Kalau bisa jenengan mungkin. jenengan katakan jadi bupati, apa yang ingin Anda berbuat untuk wujil itu? Atau apakah mau diperbagus, direvitalisasi atau mau membuat stadion yang baru? Saya ini terus terang, saya khususnya ya, saya ini kan bukan orang ahli pelaku di dunia olahraga. Saya hanya mencintai olahraga. Lah oleh karena itu ketika saya dimintai bagaimana apa yang akan kamu lakukan terkait dengan fasilitas sekarang yang ada, maka para tokoh-tokoh yang membidangi atau bergelut langsung dengan olahraga itu akan saya undang. Saya jadikan narasumber untuk menguatkan inspirasi bagaimana stadion yang layak, bagaimana fasilitas sarana prasarana olahraga yang memadai. Itu saya dengar langsung dari mereka yang ahli-ahlinya, yang menginginkannya. Itu. Saya yakin ini program jenengan itu pasti banyak, tapi nggak usah lah. Oh banyak. Nggak usah lah, nanti nanti udah tahu nanti. Seminggu nggak selesai dibicarakan. Seminggu nggak selesai dibicarakan ya Pak ya. Ya. Terkait koalisi Pak. Ngapunten nih. Siap. Bapak kan tahu sendiri. Haji itu kan lah Huda dan Yarmuji. Ya. Slogannya apa Pak tadi Pak? Haji menang untuk Haji menang untuk rakyat, bukan untuk Nurul Huda dan Yarmuji. apa yang ingin jenengan? Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena memang slogan saya adalah koalisi bersama rakyat. Berangkat dari koalisi bersama rakyat, berarti semua kepentingan saya ini adalah kepentingan rakyat. Bukan kepentingan saya dan Pak Yarmuji. Mewakili rakyat. Ya, mewakili rakyat. Jadi kita tidak boleh jauh-jauh dengan rakyat. Maka saya menjadikan rakyat ini adalah sumber berinspirasi, sumber untuk berinovasi, bukan sumber pendapatan. Ya, Ya, di rakyat pasti. bukan sumber pendapatan Kan saya. sapi perah ya Pak. Nah, sapi perah itu ya. Sekali dikasih bantuan kecil, tapi besok diharapkan bisa menyumbangkan yang besar. Nah, ini kan ini yang tidak akan saya lakukan. Oke, sedikit aja untuk melengkapi dari Pak Nurul, kalau dari Pak Yarmuji, sebenarnya punya pandangan apa soal Kabupaten Semarang ini? Jenengan dan Pak Nurul ini mau bikin apa sih yang
gebrakan yang wow yang saat ini belum ada itu. Oke. Kalau melengkapi apa yang disampaikan Pak Nurul Huda tadi, kalau saya melihat sebuah konsep pembangunan itu seperti rumah gitu ya. Ya. Jadi ada pondasinya, ada tiangnya, ada atapnya. Jadi itu yang nanti bangunan itu menjadikan Kabupaten Semarang itu setidaknya setara dengan kabupaten lain atau harus lebih. Karena kita punya potensi yang luar biasa dibanding kabupaten lain yang ya ternyata Betul. lebih baik, padahal potensinya Sedikit. sedikit lebih hebat sini. Nah dari situ tentu bagian yang disepil tadi itu kan hanya sebagian kecil. Ya. Artinya misalnya nih untuk daerah-daerah perbatasan Kabupaten Semarang sama Demak, kebetulan saya di Ungaran Timur itu kan sebelah utara Demak. Ya. Itu sudah timpang. Di sana jalannya udah lebar, udah mulus. Kabupaten Semarang itu belum lebar. Itu kalau misalnya naik mobil ya di sana angler tahu-tahu bangun. Wah ini Kabupaten Semarang pasti. Jadi tantondo Nah, gimana? itu nggak boleh. Besok Ya. haji jadi tidak seperti itu. Daerah perbatasan sebagai pintu masuk, sebagai wajah keluar harus cantik, harus bagus. Karena visi kami juga termasuk di pariwisata. Ya. Kalau Jakarta itu punya Bogor sebagai tempat untuk refreshing di weekend mereka, Ungaran Kabupaten Semarang harus menjadi Bogornya Kota Semarang. Bogornya Kota Semarang. Ya, Bogornya Kota Semarang. Nah, untuk itu apa yang di pembangunan di pariwisata tadi adalah salah satu kunci dan itu sangat punya potensi kita. Mulai heritage yang setara internasional lah. Gedung Songo itu kabupaten lain nggak punya. Ya, ya. Ya, kita punya. Saya terinspirasi misalnya di Dieng itu, Dieng Kultur Festival. Kenapa nggak Gedong Songo Kenapa Festival? enggak Kabupaten Semarang? Itu tiketnya 3 bulan sold out sudah sebelum acara dimulai sudah sold out. Itu kan berarti political will Ya. dari para pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah daerah. Dan kami punya visi ini. Insya Allah. Nah, kalau Kabupaten Semarang menjadi setara tidak atau kalau pariwisata Kabupaten Semarang ini Bogornya Kota Semarang. Dan itu tentu komprehensif, saling terkait dengan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusianya. Dan tidak kalah penting yang tagline kami, berintegritas. Berintegritas. Karena untuk membiayai itu semua butuh biaya besar. Sedangkan kalau integritas ini nggak tegak, biaya itu bocor, pangan betik. Nah, Seperti itu. oke. Pak, ini sebagai sesi penutupnya ya, Pak ya? Siap. Sebagai sesi penutupnya. Monggo jenengan sampaikan mengapa kok warga Kabupaten Semarang itu harus memilih jenengan. Disampaikan ke kamera, silakan Bapak. Nanti Pak Nurul sama Pak Yan Muji satu persatu. Monggo Pak, dari Pak Nurul dulu. Ya, Bismillah ya. Jadi kami maju ini bukan hanya sekedar maju, tapi kami maju ingin membuat Kabupaten Semarang menjadi lebih maju. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Semarang akan mendapatkan apa ini yang saya sampaikan ini, Kabupaten Semarang menjadi lebih maju manakala memilih kami haji. Ya, memilih haji. Kami berkomitmen untuk membuat Kabupaten Semarang menjadi lebih baik dan tidak hanya sekedar Kabupaten Semarang yang biasa-biasa saja. Artinya hanya orang-orang yang menginginkan perubahan yang memilih haji. Itu saja. Gitu Pak. Iya. Oke, terima kasih. Untuk Pak Yan Muji, monggo disampaikan kenapa kok warga saya sampaikan ke Kabupaten Semarang. Tribuners. Ya, Tribuners. Dan seluruh warga Kabupaten Semarang. Pilih haji. Kami bertekad untuk menjadikan Kabupaten Semarang ini setara atau bahkan lebih dari kabupaten lain. Karena kita punya potensi dan kami punya niat untuk menegakkan apa yang kami jadikan tagline, integritas. Bahwa itu dari integritas itu apa yang di mulut dengan apa yang dilakukan itu sama. Tidak hanya slogan saja. Dari itu akan mempunyai impact luar biasa untuk mewujudkan visi misi kami.
Ingat, kami haji koalisinya hanya satu partai, tidak banyak kepentingan. Itu ya. Gitu ya. Kami haji biaya paling sedikit, ora mikir balik ke. Insya Allah, pilih haji. Begitu Tribuners perbincangan kami. Wah, sebenarnya saya pengen lebih lama lagi untuk ngobrol-ngobrol, tapi karena kita juga punya durasi, jadi demikian saja untuk Tribun Topik sesi kali ini di Pilkada Kabupaten Semarang 2024. Semoga apa yang jadi bahan kami obrolan tadi bisa bermanfaat untuk para Tribuners ya. Ya, inilah dia Pak Nurul Huda dan Pak Yan Muji. Dengan apa yang beliau sampaikan tadi, silahkan memilih. Monggo, matur suwun Pak. Terima kasih. Salam Tribuners. Assalamualaikum.